Untuk sementara ini, Rian nggak bisa nemenin aku dulu. Karena istrinya? Bukan, karena orang tuanya. Kamu tidak tanya di mana istrinya? Maaf, aku lupa. Dia sepertinya buru-buru, dan aku juga kesal mendengarnya. Ini begini, kita harus segera bertindak. Yanto sedang menunggu instruksi saya. Kamu? Saya senang kamu datang. Maaf, saya tidak bermaksud lancang. Ini juga bukan kemauan saya. Ngapain kamu di sini? Hah? Kalau bukan karena papa, tentu saya tidak akan ada di sini. Papa lagi yang kamu jadiin alasan. Rian, kalau kamu memang bisa bekerja dengan baik, tentu papa tidak akan menyuruh saya untuk membantu kamu di sini. Bohong. Kamu kesini pasti ingin memata-matai aku, ya kan? Buat apa sih mata-matai kamu? Saya udah tahu kemana kamu pergi. Tapi masih ada yang perlu kita mata-matai, Rian. Ayo ikut saya. Nyonya bos yang mana? Bos kan lagi sakit. Masa istrinya ninggalin suaminya yang lagi sakit? Bukan Bu Jayus, tapi istrinya Pak Rian. Hati-hati aja, orangnya killer. Bisa aja kamu. Setahu saya jam makan siang sudah selesai. Selamat siang, Bu. Pak. Apa di kantor ini punya aturan jam makan sore? Maaf, Bu. Kamu sekretaris Bapak Santo kan? Iya. Kalau begitu saya mau ketemu dia. Oh, silakan, Bu. Bapak sudah menunggu Ibu. Rian, sebaiknya kamu teruskan keliling. Pasti kamu akan menemukan banyak kejutan. Kamu mau ngomong apa sama Pak Santo? Sebagai pegawai baru, wajar kan kalau saya melapor kepada manajer personalia. Apa? Silakan masuk. Selamat siang, Pak Santo. Selamat siang. Apa kabar, Bu Rati? Baik. Senang sekali bisa berkenalan dengan staf senior seperti Bapak. Pak Jayus sudah membicarakan semuanya dengan saya. Ini ada beberapa aturan dan kondisi perusahaan, dan ini kontrak kerja untuk Ibu. Silakan dulu, Bu. Pak Santo bisa bantu saya? Pasti, tentu. Pak Santo, saya kira kita perlu mengadakan rapat dengan segenap karyawan untuk saling memperkenalkan diri. Oh, itu pasti. Nanti akan saya atur, Bu. Tapi saya ingin secepatnya, Pak. Kapan Ibu mau? Sore ini. Sore ini? Iya, kita harus cepat, Pak. Di dalam dunia bisnis, semua berjalan serba cepat. Terlambat sedikit saja, kesempatan bagus akan hilang. Dan keterlambatan menangani masalah juga bisa berakibat fatal bagi bisnis, ya kan? Iya, Bu. Karena itu, saya sangat menghargai sekali bila Bapak bisa mengatur rapat dengan karyawan sore ini untuk saya. Baik, Bu. Kamu lihat Pak Rian? Tidak, Bu. Tentu saja kamu tidak tahu. Kamu baru selesai makan siang kan? Iya, Bu. Mestinya kamu tahu kalau atasan tidak ada di tempat, sekretaris yang bertugas menghandle semuanya. Bukan malah sebaliknya, memanfaatkan kepergian atasan untuk ikut pergi. Maaf, Bu. Ibu betul. Selama Pak Rian tidak ada di kantor, kamu harus tetap di meja kamu. Paham? Paham, Bu. Kalau Pak Rian sudah kembali, suruh dia menghadap saya. Maaf, ruangan Ibu di mana? Untuk sementara, saya ada di ruangan wakil presiden direktur. Dan semua laporan harus masuk pada saya, termasuk laporan Pak Rian. Ya?
barusan lari tadi ya? Oh iya Pak, tadi dari mana Pak? Oh ya, kejar dia. Halo? Hai, Nit. Jadi polisi sedang melacaknya? Iya. Di mana kamu sekarang? Kayaknya ada baiknya kalau kita ketemu lagi kali ya, ngobrol-ngobrol gitu. Jangan sekarang, Nit. Soalnya aku lagi banyak pekerjaan. Gimana kalau nanti sore, setelah jam kantor? Oh, kamu bekerja sekarang? Ya, begitulah, Nit. Soalnya Papa minta aku mengawasi perusahaan sampai beliau bisa memimpin kembali. Jadi banyak yang harus aku benahi di sini. Sudah saya duga, perempuan cerdas semacam kamu nggak akan puas diam di rumah, jaga rumah, nunggu suami pulang. Ya nggak? Bukan karena itu juga sih. Sebetulnya aku juga keberatan jadi ibu rumah tangga 100%. Cuma ini kan permintaan Papa. Kalau bisnis Papa berantakan, berarti kan kesehatan beliau ikut terganggu. Beliau terus memikirkannya. Jadi aku cuma ingin Papa tenang. Saya percaya kamu pasti bisa. Masuk? Siang, Bu. Arian sudah datang, Bu. Ya udah, suruh masuk aja. Nit, udah dulu ya. Sampai ketemu nanti malam di Hotel Indonesia, Ramayana, oke? Dah. Kamu memberikan contoh yang tidak baik pada karyawan, Rian. Sedang apa kamu di sini? Kalau kamu tadi ada di rapat, mungkin kamu tidak akan bertanya seperti itu. Rapat? Rapat apa? Ya, rapat perkenalan dengan wakil presiden direktur yang baru. Ini surat kerja saya dan surat pengangkatan saya. Langsung ditandatangani oleh Papa. Sah bukan? Kamu? Mulai sekarang, saya atasan kamu. Saya berhak menegur kelakuan kamu. Dan kamu harus menuruti peraturan saya. Saya tahu, sulit bagi kamu untuk menerimanya. Tapi kan ini kenyataan, bukan sandiwara seperti perkawinan kita. Aku akan bicara sama Papa. Silakan aja, tapi saya ingatkan semuanya percuma, Rian. Akan kusadarkan Papa bahwa kamu cuma pantas memimpin koperasi, bukan perusahaan multinasional seperti ini. Daripada kamu buang-buang waktu untuk meyakinkan Papa, lebih baik kamu tunjukkan kondisi kerja yang baik. Rian, kalau kamu bisa membuktikan kerja yang baik, saya rasa saya tidak perlu di sini lagi. Rian, tunggu. Rian, saya masih mau bicara sama kamu. Kalau kamu ada perlu apa-apa, bicara aja sama sekretaris saya. Rani, tolong kamu carikan laporan pengeluaran uang Parian atas nama perusahaan ke meja saya sekarang ya. Saya tidak lihat pacar tolol kamu. Tapi aku yakin dia pasti datang kok. Dia kan udah janji. Ya, paling dia tidak mau berdesakan dengan wartawan dan para penggemar kamu. Sebaiknya aku hubungi dia sekarang. Siapa tahu dia lagi ngambek.
Halo sayang. Bella, Lo kok suaranya gitu? Kenapa nggak kangen sama aku ya? aku keberatan kamu muncul dalam film begituan. Film begituan gimana maksudmu? Ya, film seperti itulah yang cuma mempertontonkan adegan dada dan paha. Jangan gitu dong sayang. Kamu cemburu ya? Karena ngelihat banyak orang yang mengagumiku. Aku bukan cuma cemburu, tapi aku keberatan. Aku nggak mau semua orang ikut menikmati kecantikan kamu. Dan kamu nggak perlu memamerkan semua yang ada dalam diri kamu seperti itu, Bella. Mestinya kamu bangga dong, Rian. Karena banyak laki-laki yang menginginkan saya, tapi hanya kamu yang saya pilih. Iya, tapi aku... Udah dong. Kamu itu cuma cemburu aja. Karena kamu belum memiliki aku sepenuhnya. Tapi kalau kamu udah menjadi suamiku, ya kamu bisa menyentuhku, membelaiku. Dan kita bisa bersamaan. Stop, Bella. Kamu membuatku jadi... Kenapa? Kamu nggak bisa konsentrasi sama pekerjaanmu? Lagi ngebayangin aku ya? Bella, udah dong. Aku lagi di kantor nih. Ya? Ya udah. Tapi kamu nggak marah lagi kan sayang? Enggak. Aku sayang banget sama kamu. Aku telepon kamu lagi ya. Ada apa lagi, Rati? Hah? Sekarang kamu juga mau menguping semua percakapan saya? Iya. Kalau perlu kamu sadap aja semua telepon yang ada di ruangan ini. Kalau kamu masih penasaran, saya akan beritahu. Barusan saya menelpon Bella. Bella Gata, seorang gadis yang saya cintai dan seorang gadis yang ingin kau pisahkan dari saya. Baiklah. Kalau begitu saya tidak ragu lagi. Saya tahu kemana uang perusahaan yang kamu pakai selama ini. Untuk apa ini semua? Saya tidak perlu menjawab pertanyaan kamu. Kamu boleh pilih. Kamu habiskan uang perusahaan sampai perusahaan ini bangkrut, atau kamu tinggalkan perempuan itu. Pak Chandra. Mana saja kau? Kau masih utang sama aku? Maaf bos, saya terpaksa sembunyi untuk sementara. Polisi mengejar saya. Tolong. Aku sudah bilang jangan libatkan polisi. Saya sudah coba, tapi rupanya gadis itu yang melaporkan pada polisi. Kelihatannya dia mengingat wajah saya, bos. Goblok. Dengarkan. Aku tidak mau terlibat, tahu? Kalau begitu, sebaiknya bos bantu saya melepaskan diri dari kejaran polisi. Sebab, kalau polisi menangkap saya, mau tak mau, bos pasti terlibat. Kau mau mengancam aku? Tidak, bos. Saya cuma perlu uang untuk kabur ke Batam. Oke. Mau ketemu di mana kita nanti malam? Saya tunggu di tempat biasa, bos. Jam 10:30. Oke. Mau kemana kamu? Kok saya nggak diajak sih? Saya ada urusan sebentar. Lebih baik kamu tinggal di rumah saja. Ada kencan dengan seseorang ya? Udah mati samat. Pakai bawa coklat segala lagi. Kencan? Iya. Kalau enggak,
Buat siapa daun coklat itu? Cuman gadis tolol yang mau dirayu dengan coklat. Bel, kau pikir dong, mana yang lebih penting? Coklat atau mutiara? Jadi buat apa daun coklat itu? Untuk orang yang menyukainya. Coklat ini akan menyelamatkan kita dari segala tuduhan polisi. Dan bagi yang memakannya akan mengantarkannya ke tempat yang sangat damai. Dan tidak ada orang yang dapat bertemu dengan dia. Saya nggak tahu harus cerita sama siapa, Nip. Saya udah nggak tahan. It's okay. Masalah kamu adalah masalah yang lazim terjadi. Maksud kamu? Banyak wanita yang dikhianati oleh suaminya. Tapi ini bukan soal pengkhianatan. Rian memang tidak pernah mencintai saya. Saya nggak bisa nyalain dia. Dia berhak mencintai siapa saja yang dia cintai. Saya yang salah. Pernikahan ini yang salah. Kalau begitu, perkawinan ini harus kamu akhiri untuk menghentikan masalah kamu itu, Ratih. Maksud kamu? Cerai? Kamu sendiri yang bilang tidak mau menyalahkan Rian dan tidak mungkin memisahkan Rian dari perempuan itu. Jadi untuk apa lagi kamu bertahan dan menyiksa diri kamu? Tapi itu artinya aku akan membuat papa kecewa. Dan yang lebih buruk lagi, Rian akan jatuh ke tangan perempuan itu. Aku yakin perempuan itu bukan orang yang baik. Dan dia tidak mencintai Rian. Dia hanya ingin mengejar kekayaan Rian. Buat apa kamu memperhatikan suami kamu? Bukankah dia tidak pernah memperhatikan kamu? Dia tidak mencintai kamu, dan dia juga tidak memikirkan kamu. Jadi untuk apa kamu capek-capek mengkhawatirkan hubungannya dengan perempuan itu? Rian dan Bella sudah menyakiti hati kamu, Rati. Perempuan gak boleh lemah. Kamu tidak bisa terus-menerus mengasihani orang lain, Rati. Kamu harus memikirkan diri kamu sendiri. Sudah terlalu banyak kamu korbankan perasaan kamu demi orang lain. Sekarang saatnya kamu membahagiakan dan membebaskan diri kamu. Ayolah Rati, mulailah. Jangan takut. Mang Ujang? Mang Ujang? Ya, Non. Tuan ada di mana? Ada di dalam, Non. Di ruang keluarga. Ada tamu. Nah, ini menantu saya. Selamat malam Om, Tante. Malam. Kami kan datang di pesta pernikahan kamu sama Jaya. Kamu lupa ya? Enggak, Tante. Tapi waktu kamu menikah dengan Rian, kok Om sama Tante nggak diundang? Iya, perkawinan mereka tidak besar-besaran, sederhana saja. Baru pulang dari kantor? Iya, Ma. Mau nggak sama Rian? Rian lagi makan malam sama klien, Ma. Oh, jadi kalian ini bukan cuma pasangan suami istri, tapi kalian juga kerja dalam satu kantor?
Saya jadi iri melihat kebahagiaan kalian berdua. Tapi kenapa anak kita tidak bisa mendapatkan perkawinan yang seharmonis itu? Putri sulungnya Tante Eva ini baru bercerai. Oh ya? Akibatnya perkawinan adiknya jadi ikut batal. Kenapa bisa begitu? Ya, kita kan hidup di masyarakat yang kadang mereka tuh masih punya pandangan kolot. Contohnya, calon besan tante kelihatannya takut dan mencap kalau anak-anak tante itu punya bakat kawin cerai. Nggak benar itu tante. Saya rasa nggak ada yang pengen cerai kalau memang tidak terpaksa. Sebetulnya memang begitu. Tapi nyatanya mereka mengatakan perkawinan dengan alasan takut sang adik meniru jejak kakaknya. Minta cerai, meninggalkan suaminya. Ya. Begini, Barce. Saya bisa coba bicara dengan calon besanmu karena kebetulan dia teman bisnis saya. Kita cukup akrab. Siapa tahu. Hah? Terima kasih, Mas. Kami kasihan sekali melihat Titi yang setiap hari kerjanya hanya bisa menangis saja. Ya, seandainya perceraian itu bisa ditunda sampai Titi menikah, mungkin masalahnya tidak sepelik ini. Ratih? Ratih? Iya, Pak. Ada yang mau dibicarakan? Nggak ada. Benar. Mama tahu deh apa yang mau diomongkan oleh Rati. Kenapa? Rati itu pasti mau minta izin pulang ke Bandung, ya kan? Tadi mamamu telepon, katanya adikmu Nina sudah menentukan hari pernikahannya. Mama yakin pasti kamu ingin ke sana kan untuk bantu-bantu? Mama benar-benar merasa bahagia sekarang. Tugas Mama sebagai orang tua sudah hampir selesai. Rati sudah menikah. Sebentar lagi kamu nyusul kakakmu. Nina, mamamu memang benar. Sekarang entah kapan giliranku aku bisa melepaskan tanggung jawabku terhadap anak-anakku. Kalau saya sih nggak usah dipikirin, Pak. Lagi pula kan saya nggak mungkin kawin sebelum Kaira menikah. Heru, memangnya kamu sudah punya calon, ha? Sudah, Paman. Orang teman kuliah Nina kok. Saya rasa Mas harus hubungi Hendra. Sebaiknya dia juga akan hadir dalam acara pernikahan Nina nanti. Ya, mudah-mudahan Hendra bisa datang. Terima kasih. Ini ada sedikit jajanan dalam perjalanan kamu. Kamu butuhkan?
ini kau, sebaiknya lapor polisi saja. Naik. Kamu suka kan? Bagus sekali. Kamu pantas memilikinya. Karena kamu pantas memiliki perhiasan yang termahal dan terindah di dunia. Tapi apa artinya ini? Kalau aku nggak bisa bersamamu. Kita akan selalu bersama, Bella. Itu pasti. Aku udah nggak sabar lagi, Rian. Tiap malam aku hanya bisa memimpikan kamu. Aku nggak keberatan kok kalau terpaksa kamu jadikan aku sebagai istri kedua. Tidak akan, Bella. Kamu saya akan jadikan istriku satu-satunya setelah saya ceraikan Ratih. Kapan saat itu tiba, Rian? Sabar ya, sayang. Sini. Mbak, tolong dibikinkan bilnya ya. Terima kasih. Aku akan buktikan pada kamu, papa kamu, bahwa aku benar-benar sayang, serius, dan cinta yang luar biasa sama kamu. Kamu percaya kan? Ya, aku percaya kok. Jadi kamu belum ceritakan isi hati kamu sama mertua kamu? Ratih, kalau kamu terus menunda, itu hanya semakin menyiksa kamu aja. Cepat atau lambat toh mereka juga akan tahu ada yang nggak beres dalam perkawinan kalian. Kalian kan tinggal satu rumah. Aku tahu, Nit. Tapi aku tidak bisa bercerai sebelum adikku menikah. Maksud kamu? Aku khawatir orang akan memandang rendah adikku jika mereka tahu kakaknya telah bercerai. Kamu ngerti kan maksudku? Kita ini memang masih hidup di tengah masyarakat yang suka menyamaratakan. Kalau kakaknya seorang janda, maka orang akan punya pendapat jelek tentang keluargaku dan adikku. Aku ingin Nina menikah dengan tenang sebelum aku memutuskan kepada mama dan papa. Bagus itu. Bagus, Bro. Saya senang mendengar itu. Ya? Oke, terima kasih. Ya, bye. Kelihatannya istrimu membawa banyak perubahan di kantor kita. Bukan cuma di kantor aja, Pak. Tapi juga banyak membawa perubahan dalam hidup saya. Oh iya, itu wajar. Nah, hidup seorang pria berubah setelah menikah. Jangan lupa. Statusmu sekarang sebagai suami, bukan lagi bujangan. Tapi saya rasa Papa melakukan satu kesalahan besar dengan mengangkat Ratih menjadi wakil presiden direktur dari perusahaan kita. Tidak. Sebaliknya, Papa anggap itu satu keputusan yang terbaik. Baik untuk perusahaan maupun untuk rumah tangga kalian. Maksud Papa? Rian, Papa lihat kamu tidak ada banyak waktu buat istrimu. Nah, dengan adanya Ratih di kantor, kalian lebih sering ketemu. Tapi Pak... Maaf Pak mengganggu. Nggak apa-apa. Ada apa, Ratih? Saya cuma mau ngasih tahu makan malam sudah siap, Pak. Nah, apa kata Papa? Hah? Kamu tidak perlu khawatir.
Walaupun Ratih sesibuk apapun di kantor, dia tidak akan melupakan kewajibannya sebagai istri, ya? Dia tetap akan melayani suaminya di rumah. Pak, saya tunggu di ruang makan. Iya, ayo kita makan. Ayo, Pak. Tapi saya masih ngerasa merasa. Ini apa lagi pakai rasa segala? Rian, sudahlah. Rian, dengar. Begitu keadaan Papa membaik, Ratih akan kembali di sini sebagai ibu rumah tangga. Udahlah, jangan cemas. Ayo, kita makan. Ayo, Rian. Kamu udah siap? Gimana? Cocok nggak? Kalung kamu baru ya? Ya, hadiah dari Rian. Harganya hampir 10 juta rupiah. Bagus. Coba kasih saya sini. Apa? Enggak. Apa artinya kalung itu? Kamu dengan mudah dapat memintanya dari dia. Dari cowok kamu yang royal itu. Percayalah, Bel. Dia akan menebus kesalahannya karena tidak menikahi kamu. Dengan cara memanjakan kamu seperti ini. Apa sih artinya emas dan berlian? Suatu saat nanti dia akan memberikan sebagian saham dari perusahaannya kepada kamu. Asal kamu tahu caranya untuk memikat dia. Silakan kalung itu. Matiin. Kamu ngelawan? Kamu pikir seorang istri itu harus menuruti kemauan suaminya terus? Aku bukan suamimu. Ya udah, kalau begitu mulai sekarang kamu berhenti untuk menyuruh saya. Apa sih mau kamu sebenarnya? Kamu kan udah mendapatkan posisi di perusahaan Papa. Tapi kamu belum puas juga. Hah? Oh, saya tahu. Kamu tidak akan pernah berhenti sebelum saya berpisah dengan Bella, ya kan? Apa sih maksud kamu? Saya melakukan apa yang saya anggap benar. Dan Bella bukan perempuan baik-baik. Dia tidak pernah mencintai kamu. Dia hanya ingin uang kamu. Tahu? Omong kosong. Kalau memang dia mencintai kamu, dia akan membiarkan kamu bahagia. Dan tidak akan mengganggu perkawinan kita. Bella tahu aku tidak mungkin bahagia tanpa dia. Kamu dengar itu? Kalau begitu, kamu terpaksa kehilangan dia selama 1 minggu. Apa maksud kamu? Nina akan menikah. Papa sama Mama meminta kita untuk ke Bandung untuk mempersiapkan pernikahan Nina. Kenapa aku harus ikut? Kamu memang harus menemani saya. Jangan lupa, sandiwara kita. Aku tidak mau. Kamu nggak bisa ngelawan Papa. Papa yang menyuruh kamu menikah dengan saya. Dan kamu nggak bisa ngelawan. Dan sekarang, Papa yang meminta kamu untuk menemani saya. Kamu juga nggak bisa apa-apa kan? Oke.
Kamu menang. Posisiku emang terjepit. Tapi jangan harap kemenangan kamu bisa merubah cinta saya kepada Bella. Dan ingat, suatu saat nanti kamu akan jadi janda dan saya akan kawin dengan Bella. Kamu dengar itu? Rati, mau kemana kamu? Ya Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Saya tidak bisa bercerai, tapi saya juga tidak tahan dengan siksaan ini. Rati, ayo masuk. Udah malam. Pintu ini mau saya tutup. Kamu mau di sini apa mau masuk? Lebih baik kamu tidur. Mimpikan pacar kamu. Gak usah mikirin saya. Oke, kalau emang itu mau kamu. Dasar kepala batu. Seandainya saya boleh memohon satu permintaan padamu Tuhan. Saya ingin keluar dari penderitaan ini.